Nah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsen Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat, jadi di video kali ini kita akan press bahan bonsai anting putri ya. Jadi kemarin ada banyak sekali yang nanyain masalah tentang kapan waktunya press akar, Mas. Jadi press akar itu kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, jadi tidak jadi patokan kapan waktunya ya. Jadi kalau memang ada akar yang dominan, terus ada akar yang memang benar-benar ngejos ya, pengelosannya ngejos, seperti itu ya teman-teman. Nah itu yang di belakang itu kita akan press ya. Jadi kalau saya pribadi menanggapinya kapan yang waktunya, jadi kita sendiri yang tahu ya teman-teman, atau pemrogramannya apa ya, trainernya sendiri yang tahu kapan waktu yang tepat ya. Nah ini kita sekedar updatekan lagi ya. Jadi untuk pohon ini kemarin kita nol lagi ya teman-teman. Jadi ada cabang besar di sini, ini kita nol, kita buat nanti alur di tengah di sini ya. Dan ini masih kita loskan lagi ya teman-teman. Tuh. Oke, kita coba lihat-lihat lagi nih. Ini juga sudah mau masuknya ke perantingan ya. Oke, ini kemarin juga kita kita nol lagi ya untuk tangannya itu sebagai terusannya. Ini nanti untuk mahkota keduanya atau ya semi mahkotanya ya. Nah, kita akan langsung coba ke sini nih. Oke, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, dua akar dominan di sini ya. Aduh, susah sekali nih. Nah, dua akar dominan seperti ini boleh kita tahap lagi ya. Kalau dia sudah sebesar-besar ini ya teman-teman. Karena apa? Kalau ini tidak kita tahap, nanti untuk yang lain yang masih tahapan ya, ini walaupun dia sudah lumayan besar-besar ya, sudah sejempol lebih nih sebenarnya. Itu nanti kalah ya dengan batang yang ini ya, atau akar yang ini ya teman-teman. Makanya akan kita tahap. Nah ini punyanya Mas Dian Setio Nugroho nih, sama juga kayak yang di belakang itu ya, itu punyanya beliau juga ya teman-teman. Ini konsepnya konsep twin trunk juga ya, konsep kesukaan saya ya teman-teman. Untuk ID-nya anting putri berbatang putih, daunnya panjang ya teman-teman. Ini kalau eh, zaman-zaman sekarang nih bilangnya itu Sumedang ya. Cuman saya tidak mau mengatakan seperti itu ya, karena apa ya, untuk di jenis itu ya adanya antara anting putri berbatang putih daun panjang, anting putri berbatang putih daun oval, anting putri berbatang hitam, dan seterusnya ya. Oke, kita tidak akan bahas itu ya, karena kemarin sudah kita bahas ya teman-teman. Nah, jadi untuk akar yang di sini ini sudah dominan juga ya. Jadi pas sekali. Ini bukan gabungan ya teman-teman. Ini bukan gabungan. Kemarin ada yang nanyain gabungan. Apakah digabung Mas? Enggak Mas. Untuk di anting putri saya tidak pernah gabung ya. Beda cerita dengan kimeng dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah di sini sudah ada akar dominan ya. Di sini nanti ya menjuntai ke sebelah kanan ya teman-teman. Ini juga sudah pas sekali. Di sini ada akar dominan, ada cabang, jadi bodinya nanti kelihatan lebih enak ya kalau sudah di display ya teman-teman. Itu. Nah kita akan lakukan pemotongan di sebelah belakang ini ya. Nah, langsung eksekusi saja ya. Oke, jadi untuk menahapnya atau memotongnya ini kita gunakan pahat ya teman-teman. Kita gunakan pahat dan kita pakai palu juga ya. Dari mana ini angle-nya yang enak ini? Oh, dari sini bisa ya. Oke, kita potong di sini ya teman-teman. Oke, sip ya. Oke, ini penanaman di sini kurang lebih sekitar 3 bulanan ya. 3 bulan ada ya teman-teman. Kita pindahkan di gronan ini ya. Karena kita masih mau mencari stang-stangnya ya. Nanti kalau stang-stangnya sudah balance,
itu akan kita pindahkan semua ya teman-teman. Kita pindahkan di pot yang besar ya untuk mencari perantingan. Sebenarnya mau langsung ditaruh di pot yang besar tuh juga bisa ya. Cuman kalau saya pribadi lebih suka di ground seperti ini ya teman-teman. Karena lebih apa ya, lebih cepat lah bagi saya itu. Cuman ada beberapa pertumbuhan itu nggak tahu ya. Kalau menurut saya pribadi ya, ada beberapa pohon di tempat saya itu ya. Jadi ketika saya taruh di ground itu dia tidak subur, tapi kalau di pot malah subur ya. Itu nggak tahu kenapa itu. Ya, yang penting kita bisa mengupayakan percepatan untuk pertumbuhannya, mau di pot mau di ground, nggih monggo ya teman-teman. Kalau bahasanya itu, nggih monggo. Tergantung teman-teman sukanya seperti apa. Kalau di pot subur ya it's okay lah ya, nggak apa-apa ya, yang penting kan nggak memakan tempat yang luas ya, terus pertumbuhannya sama juga tidak masalah ya teman-teman. Oke, nah oke kita potong ya teman-teman. Sip. Setelah dipotong seperti ini, apakah dikasih salep kambium, Mas? Nah, ini kemarin banyak yang nanyain kayak gitu ya. Kalau saya pribadi untuk akar ya, itu nanti ya teman-teman, kalau memang pemotongan itu besar, itu akan saya kasih salep kambium. Cuman kalau pemotongan kecil itu tidak. Terus untuk pemberian salep kambiumnya kapan, Mas? Itu setelah kering ya teman-teman. Setelah kita pahat seperti ini, kita rapikan, itu bisa kita berikan salep kambium. Lebih baik saran saya kalau mau ngasih salep kambium ya, apalagi di akar, tunggu agak sedikit kering dulu ya. Setelah kering nanti baru dikasih salep kambium ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi yang di belakang satunya ini. Ini juga sudah besar ini. Kita potong lagi ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini sebenarnya mau saya kasih tahu untuk kamera angle-nya itu di sini ya. Cuman susah ya teman-teman. Mohon maaf ya. Naruh kameranya susah. Ini dari akar-akar seperti ini bisa kita manfaatkan lagi ya, kita tanam lagi. Ini akarnya sudah nancep nih bahasanya. Ini agak susah deh. Oke, sip. Tinggal kita rapikan saja ya. Oke, sip ya teman-teman. Sudah ya. Tinggal ngerapiin saja kok ya. Nah, sip. Sudah cukup lah. Nah,
sementara hasilnya seperti ini. Kita rapikan sedikit ya menggunakan karter. Oh iya, kemarin ada yang nanyain, Mas, maksudnya akar itu diloskan bagaimana sih, Mas? Nah, sebenarnya sistemnya sama ya, teman-teman. Jadi kalau mau pembesaran akar juga, itu sudah dulu sering ya saya buat kontennya, masalah akar ini, masalah untuk pemrograman, masalah pengelolaan akar itu bagaimana. Nah, ini kita jelasin sedikit ya. Kita jelasin sedikit. Oke. Nah, ketika kita mau membesarkan akar, sama halnya dia di batang ya. Jadi kita perlu pengelosan ya, los dol ya teman-teman. Itu jangan dikutak-kutik ya. Semakin banyak cabang, semakin banyak ranting yang narik ya, yang ngejos seperti ini, itu dia akan cepat untuk membesarnya, apa ya, pengelosan yang kita lakukan ya. Sama halnya dengan dia di akar ya teman-teman. Jadi semakin kita loskan, kita biarkan, tidak kita kutik-kutik ya, hanya akar-akar yang tidak apa ya, tidak perlu, itu baru kita seleksi ya. Terus untuk pemberian pupuk ketika akar-akar itu masih kecil ya. Jadi misalkan akar ini masih kecil ya. Nah, akar-akar seperti ini masih kecil. Ketika kita mau nge-push, sama halnya seperti tadi, ini kita tahap ya. Untuk yang besar-besar, untuk pemberian pupuk kita kasih dominan yang sebelah sini. Karena kenapa? Supaya nutrisi dari yang akar ini dia maksimal, dan harapan kita itu memompa dari bawah ini juga ya. Itu. Jadi seperti itu. Jadi akar, batang pun juga harus diloskan. Itu ya teman-teman. Kita buka dulu nih, sepertinya sudah nih. Sudah cukup nih kayaknya nih. Nanti bisa kita tarik menggunakan kawat, kita arahkan ke bawah aja ya, nggak perlu kita kasih wiring lagi nih. Oh ya, ini udah masuk juga nih. Nah. Oke, nah ini kita buang dulu ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Tuh. Harapan kita setelah kita press seperti ini, akar-akar yang masih kecil itu masih bisa mengupayakan untuk pengejaran pembesaran lagi ya. Walaupun juga seperti ini, itu kan natural enak ya teman-teman. Cuman saya pribadi lebih suka yang model seperti ini ya. Dan apa ya, untuk penutupan salep kambium ya, itu menggunakan aluminium foil ya teman-teman. Salep kambium dan aluminium foil itu sangat bagus. Ataupun mau pakai yang aluminium foil saja, apakah bisa? Sangat bisa ya. Ini coba kita perlihatkan ya teman-teman. Nah, ini untuk prosesnya sudah cukup ya untuk pohonnya Mas Dian ya, Mas Dian Setionugroho. Cukup enak ya teman-teman untuk pohonnya. Tuh. Jadi nanti dia 2 mahkota karena dia ini berbatang 2 ya. Ini tumbuhnya apalagi dari pangkal batang seperti ini ya. Tuh ya. Kita coba lihat langsung untuk yang tanpa salep kambium ya teman-teman. Jadi kemarin saya juga sudah apa ya, kita sudah mencoba ya. Jadi ada beberapa bahan yang kita proses itu tanpa menggunakan salep kambium ya. Kita coba perlihatkan ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kita coba zoom sedikit. Oke, itu tanpa salep kambium ya teman-teman. Jadi saya pure menggunakan aluminium foil ya. Tuh, ini pohon ini kemarin juga kita kerjakan, kita nol lagi ya. Aduh, susah banget nih, mohon maaf nih. Sempit banget soalnya tempatnya ya. Nah, ini jadi untuk cabang yang ini kita press ya. Tidak jadi kita pecah dia, karena saya pengen membuat untuk pohon ini dia menjuntai tetap arahnya ke sana, walaupun dia kesannya dia formal ya, atau tegak lurus ya teman-teman. Ini 1, 2 terusan background, ini mungkin sebentar lagi bisa kita cutting ya, belakang juga bisa kita cutting ya teman-teman. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu video kali ini. Semoga ada yang bisa diambil, semoga bermanfaat. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya teman-teman.